Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut ya materi yang 1 minggu lalu tentang pengantar di project planning and control seperti itu. Jadi diskusinya kita masih ke how to plan a project dan how to control it seperti itu. Penting saya kira memahami dulu tentang eh, tahapan-tahapan dari project itu sendiri seperti itu. Dan beberapa permasalahan di dalam kita alur daripada project itu pasti karena setiap project itu pasti punya problem masing-masing dan makanya perlu kita strategi di dalam melaksanakan project itu. Itu dinamakan dengan metode project itu sendiri seperti itu. Jadi diskusinya kita adalah tentang bagaimana mendevelop seperti itu ya. Jadi tahapan memahami tentang tahapan-tahapan dari proyek itu sendiri. Itu penting saya kira bagi Bapak Ibu yang berada di Magister Teknik Sipil seperti itu. Penting saya kira memahami sistem ya, memahami sistem di dalam fase-fase pelaksanaan dari proyek itu sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh seperti itu, memahami tentang fase organisasi dari pada proyek itu sendiri, saya hanya mengingatkan tentang hal basic seperti itu, apa itu proyek itu seperti itu. Jadi bahwa diskusinya kita selalu kita adalah proyek. Makanya Bapak Ibu saya berharap tugasnya Bapak Ibu didesain sedemikian rupa bahwa Bapak Ibu sudah punya RAB, punya gambar, sudah punya AHSP seperti itu tentang project itu sendiri. Itu tugas pertama saya kira yang sudah saya berikan di pertemuan pertama saya kira seperti itu. Eh, Maka kita bisa melihat ada batasan daripada project itu. Project itu adalah aktiviti seperti itu, adalah kegiatan gitu kan. Kegiatan dibatasi oleh time, dibatasi oleh resource seperti itu, dibatasi oleh eh, waktu, dibatasi oleh biaya seperti itu. Makanya ada batasan-batasan pada project itu, ada time, ada quality gitu, seperti itu ya. Eh, Nah, di dalam melihat setiap proyek itu sebelum kita masuk ke fase-fase proyek itu sendiri, kita memahami tentang karakteristik dari proyek itu sendiri. Pasti kita bisa melihat bahwa apapun, apapun ya, apapun, secara garis besar bahwa kita adalah manusia yang terbatasi oleh sebuah proses, terbatasi oleh waktu seperti itu. Kehidupannya kita saja terbatasi oleh waktu gitu kan. Apa namanya agreementnya kita dengan Tuhan saja sekira seperti kita merasa bahwa kehidupan kita seperti abadi gitu kan. Kadang-kala kan kita tidak pernah merasa bahwa dirinya kita itu panah gitu. Dirinya kita selalu abadi gitu kan di dalam proses aktivitas kehidupannya kita seperti itu. Kalau kita lebih dalam perspektif religi gitu ya, lebih apa namanya dalam perspektif religi kita menganggap bahwa kita seakan-akan apa namanya mohon maaf gitu ya di dalam bekerja gitu kan seperti itu kadangkala kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala gitu kan seperti itu baku kejar, baku siku untuk jabatan apa seperti itu. Proyek seakan-akan kita hidup itu selama-lamanya gitu seperti itu. Padahal kita punya agreement, punya batasan seperti itu. Begitu juga contoh saya sebagai PNS gitu ya, terbatasi oleh waktu gitu.
Umur 58 kita sudah harus pensiun, umur 65 kita sudah harus pensiun, kalau kita guru besar umur 70 sudah kita harus batas seperti itu. Di luar pada konteks Tuhan punya mau seperti itu. Begitu juga perkuliahan. Perkuliahan S2 juga punya batasan gitu kan. Kita punya batasan harus 2 tahun, 4 semester harus selesai gitu. Jadi semua semua kehidupan itu dalam dalam kajian humanisnya seperti itu bahwa kita terbatasi gitu seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam proyek itu ada waktu awal dan ada waktu akhir seperti itu. Selanjutnya kegiatan itu makanya disebut dengan project is unique ya. Jadi proyek itu apa namanya bukan rutin gitu. Proyek itu pasti perlu sebuah proses perencanaan gitu kan. Dan proyek itu tidak berulang gitu. Hari ini dibangun, besok dibangun lagi tidak. Di dalam existing yang sama tidak seperti itu. Nah, proyek itu mempunyai tahapan di dalam planning, desain, keatraksian seperti itu. Dan apa namanya pola kegiatannya tertentu. Maka kita nanti ada teori namanya teori WBS gitu. Atau work bricks apa namanya eh, struktur seperti itu. Terus juga kegiatannya bervariasi dan seperti itu. SDM-nya tertentu dan terbatas ya kan. Kalau pekerjaan jalan kan tidak mungkin tuh apa namanya ada tukang elektrikal gitu ya, seperti itu. Ada nggak di jalan ada tukang elektrikal gitu ya. Mungkin bagian-bagian tertentu is oke seperti itu. Di jalan ada pekerjaan plumbing tidak? Di jalan ada membutuhkan orang planologi tidak? Enggak. Makanya semua proses itu ada SDM tertentu dan terbatas begitu. Nah, selain dibatasi itu maka proyek itu terbatasi oleh kualitas begitu. Setelah kita terbatasi kualitas, maka kita mengacu kepada pelaturan-pelaturan yang ada, ada SNI dengan yang lain-lain. Nanti dijabarkan apa? Dijabarkan di dalam spesifikasi tertentu seperti itu. Selanjutnya penting ya kan sebagai upgrade lagi seperti itu untuk menggunakan resource yang efektif dan efisien maka perlu kita memahami tentang POAC gitu kan seperti itu. Planning, organizing, actuating dan controlling seperti itu ya. Saya kira tidak perlu saya menjelaskan lagi tentang itu. Nah, kita masuk ke tahapan fase organisasi gitu ya. Ini berbeda gitu kan. Kita pada waktu masuk ke sistem gitu kan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam fase organisasi proyek itu, kita kalau ingin belajar tentang sistem perencanaan dan pengendalian proyek, maka 8 tahapan itu harus kita pahami ini semuanya itu. Ya, kita harus memahami di mana perencanaan itu muaranya di mana, ya kan? Hulunya di mana, seperti itu. Maka di situ kan ada istilah waktu awal dan waktu akhir seperti itu. Maka pas organisasi itu harus dimulai dari apa? Ya kan? Dari info seperti itu. Dari sebuah need, sebuah itu. Sebuah kebutuhan seperti itu. Proyek ini dibutuhkan atau tidak? Itu kajiannya itu penting seperti itu. Ya kan? Jalan lingkar Kota Palu ini masih sudah dibutuhkan atau belum? Seperti itu. Penting itu memahami itu. Diskusinya kita kadang-kala diskusinya di dalam fase organisasi itu, proyek itu bukan bersandarkan sebuah need, sebuah kebutuhan seperti itu. Contoh, diskusi yang sekarang yang lagi tren apa itu? Jembatan Suramadu, gitu, seperti itu. Ternyata sebagian masyarakat tidak membutuhkan itu jembatan gitu. Proyeknya dari mana? Seperti itu, pertamanya. Makanya penting hal seperti itu. Mohon maaf, ini dunia akademik ya, dunia akademik jadi seperti itu. Sekarang pasar gitu kan, pasar di Kota Palu. Saya cerita pasar ya, pasar di Kota Palu seperti itu. Sekarang, sekarang masyarakat itu membutuhkan pasar modern nggak di Kota Palu seperti itu?
Sekarang harus belajar dulu culture-nya, gitu kan? Culture marketnya masyarakat Palu ini seperti apa? Maka perancang-perancang ini gitu seperti itu. Orang-orang hebat itu di kota Palu itu bukan hanya berdasarkan yang penting pimpinan senang atau apa semuanya itu, tetapi harus mengkaji dari hati masyarakat seperti itu. Nanti kita diskusi ya seperti itu. Ternyata khusus kota Palu dan Sigi ini gitu seperti itu atau pas Palu dan sekitarnya gitu, seperti itu. Saya bercerita tentang pasar dulu yang sederhana seperti itu. Ternyata masyarakat itu harus betul-betul harus dari hati dari masyarakat itu sendiri gitu kan. Seperti itu. Sebagai case ya, saya percaya seperti itu. Tolong dikritisi saya. Seperti itu. Pasar Laswani, ya kan? Pasar Biromaru, Pasar Tawaili, seperti itu. Itu lahir dari hati masyarakat itu sendiri. Kenapa itu yang tidak dibangun gitu? Kenapa itu yang tidak dibesarkan gitu seperti itu? Kenapa itu tidak dibuat modern? Bapak bisa lihat, walaupun pasar Laswani itu, kebetulan saya berdekatan dengan pasar Laswani gitu, seperti itu. Kenapa tidak dari setiap hari Rabu dan Sabtu gitu kan? Pasar luar biasa seperti itu. Pendapatan penjual walaupun cuma hanya 1 minggu 2 kali seperti itu. Atau di Biromaru walaupun cuma hanya hari apa ya? Kamis dengan hari Minggu gitu seperti itu. Tapi luar biasa seperti itu. Coba Bapak lihat. Pasar Talise, apakah itu lahir dari hati masyarakat? Apakah Tapan juga lahir dari hati masyarakat? Coba cek sekarang seperti itu. Sistemnya seperti apa? Ada orang menjual di sana? Bagaimana proses jual belinya di sana? Seperti itu. Maka Bapak-bapak Ibu, sebagai penentu kebijakan harus memahami sebuah proyek itu. Harus berlandaskan impact, gitu. Needs, sebuah kebutuhan. Maka penting kita merancang goal project, maka penting kita mendefinisikan dari proyek yang mau kita usulkan seperti itu. Tidak hanya sekedar apa namanya menyenangkan pimpinan, tidak. Tapi kita debatable seperti itu, bisa berdebat gitu seperti itu dengan pimpinan. Ini nggak bisa Pak seperti itu. Contoh gitu kan sama seperti itu. Apakah perlu gitu kan jalan-jalan lingkungan di Kota Palu itu perlu direjit semua? Seperti itu, ya kan? Perlu diskusi itu sama seperti itu, ya. Mana sebenarnya yang harus diprioritaskan seperti itu? Maka harus ada katalog seperti itu, harus ada bacaan kita seperti itu untuk menentukan itu proyek itu seperti itu. Itu penting gitu kan, memahami itu semua seperti itu. Nah, jadi fase yang pertama di dalam proyek itu harus dimulai dari nol adalah needs, ada impact, sebuah kebutuhan begitu. Dan kita mendefinisikannya seperti itu. Ya, kita mendefinisikannya. Itu maka kita masuk di dalam proses usulan proyek. Seperti itu. Ya kan? Mengusulkan proyeknya sudah ada? Belum. Anggarannya sudah ada? Belum. Apa? Baru usulan. Seperti itu. Boleh mengusulkan. Tapi kita harus punya katalog dulu, begitu seperti itu. Harus punya referensi gitu untuk rekrutannya seperti itu. Maka penting kita membacanya seperti itu, penting memahami, mendefinisikan itu proyek itu sendiri seperti itu. Yang kedua, di dalam sistem perencanaan pengendalian proyek itu, seperti itu, adalah studi seperti itu. Sudah masuk ke dalam sistem, Pak. Seperti itu. Kita sudah memahami kondisi proyeknya itu seperti itu. Buatlah studi kelayakan. Berarti anggarannya sudah ada. Seperti itu. Buat studi kelayakan. Sudah ada bacaannya. Seperti itu. Nanti buat spesifikasinya seperti apa.
Jembatan, nanti kira-kira memakai apa sih jembatannya, ya kan? Jembatannya pakai apa sih? Pondasi apa sih? Seperti itu. Kita sudah merancang pelan-pelan seperti itu, membuat spesifikasinya. Seperti itu. Sudah ada tes-tes awal seperti itu dalam studi kelayakan seperti itu. Oh, jembatan ini diperlukan, seperti jalan lingkar Palu ini diperlukan, jalan seperti apa. Pikirkan semua seperti itu. Bagaimana sekarang yang ada di Loli yang tadi itu, ya kan? Yang longsor di Loli itu kita harus pikirkan itu semua studi itu. Layak tidak ya masyarakat sudah ada di situ. Penting, Pak. Masyarakat itu harus menjadi aktor utama di dalam proses pembangunan itu. Seperti itu. Selanjutnya apa? Masih siapa? Boleh studi kelayakan itu diarahkan oleh pihak ketiga. Seperti itu. Selanjutnya apa? Membuat perencanaan. Sudah membuat RKKL-nya, Pak. Ya kan? Sudah membuat RKKL. Rencana kerjanya. Seperti itu. Sudah ancang-ancang untuk masuk di DIPA. Seperti itu. Yang tahap ketiga itu. Sudah sistem strukturnya sudah jelas. Seperti itu. Nanti diarahkan seperti apa? Kontraknya seperti apa? Diarahkan. Memakai konsultan perencana kan? Memakai konsultan MKK seperti itu. Kita sudah tahu, kita mendeskripsikan Pak seperti itu. Bikin manual plan-nya, bikin konsep-konsepnya bagaimana seperti itu. Masih siapa di sini? Masih kita, masih pengguna yang mengarahkan itu seperti itu. Selanjutnya, kalau memang membutuhkan konsultan perencana, kita sudah masuk ke tahapan 4, ke tahapan desain seperti itu. Ya, ke tahapan desain. Biasanya itu jadi masalah, Pak. Antara plan dengan desain itu seperti itu. Kadangkala yang mohon maaf, dinas-dinas non teknis ini biasa sudah mengontrak memang konsultan, sudah membuatkan memang usulan. Plan sudah ada gambar desainnya tidak? Belum. Tetapi apa? Kadang-kadang kita sudah mengusulkan memang luasan daripada bangunan, panjang jalannya, seperti itu. Sudah manggaran. Kenapa? Sudah harus masuk di dalam RKKL seperti itu. Kenapa? Harus ada backupnya seperti itu. Akhirnya non teknis apa semua gitu seperti itu yang jadi siapa yang disuruh? Konsultan yang belum terkontrak seperti itu. Ya, akhirnya pada waktu nanti sudah masuk di dalam DIPA, sekian DED-nya, ya kan? Wah, besar-besar nih sekarang ini. Cuma ada permasalahan, ada pemotongan, ada penyesuaian anggaran kan seperti itu. Ada efisiensi anggaran. Siapa yang biasa ini yang melaksanakan yang tahap keempat? Biasa pihak ketiga, konsultan perencana, seperti itu. Konsultan perencana membuat desain drawing. Konsultan perencana membuat apa? Membuat spesifikasinya. Konsultan perencana membuat apa? Sudah membuat apa namanya perencanaan tentang sondirnya. Sudah perencanaan tentang boringnya. Seperti itu. Dia membuat spesifikasi sedemikian rupa, maka muncullah produk desain drawing, maka muncullah produk engineer estimate-nya, seperti itu. Maka muncullah produk apa namanya spesifikasi teknisnya, tes-tes apa namanya di dalam proses itu, sistem pelelangannya seperti apa, pengadaannya seperti apa. Konsultan sudah menyiapkan semua. Itu diberikan ke siapa? Diberikan kepada pengguna kembali. Pengguna membuat apa? Nanti membuat dari dia membuat owner estimate seperti itu. Dari owner estimate diadopsi lagi, dikasih lagi sama eh, apa namanya Pokja, sama panitia pengadaan seperti itu. Maka dibuat namanya bill of quantity seperti itu. Setelah itu, maka setelah proses pelelangan, pretender apa semua, dilaksanakan proses pekerjaannya di tahap kelima atau tahap keempat. Maka kontraktor mengerjakan semua komponen-komponen yang sudah dirancang. Muncullah shop drawing di situ, seperti itu.
Muncullah MC0 seperti itu. Dia kerja semua seperti itu. Ya, buat tes-tes dari mulai mic desainnya seperti itu. Kalau seandainya perlu diperlukan review desain, dilaksanakan review desain seperti itu. Membuat laporan-laporan labnya, membuat laporan hariannya, membuat laporan hari mingguannya, laporan bulannya, terus seperti itu. Ya, habis begitu dilaksanakan lagi proses selanjutnya, kelima seperti itu. Siap pakai, siap produk seperti itu. Ready. Maka di sini dibuatkan, kalau sudah selesai pekerjaan, dibuatkan berita acara terima, serah terima pertama. Dibuatkan namanya head over, ya seperti itu. Dibuatkan, diperiksa sama-sama, dites sama-sama, layak atau tidak seperti itu. Maka dianggap kalau seandainya memang berarti kontraktor sudah selesai mengimplementasikan, maka dibuatkan berita acara serah terima pertama seperti itu. Nah, kalau dibuatkan berita acara serah terima pertama seperti itu dan dianggap layak, maka ditunggu berapa bulan seperti itu. 6 bulan, 1 tahun, nanti kita diskusi. Teman. Ini biasanya di Kota Palu berapa kalau jalan? Dari berita acara serah terima dari PHO ke FHO seperti itu. 2 bulan, apa namanya, 1 tahun kah? Seperti itu, 2 tahun kah? Balai jalan juga pasti akan berbeda seperti itu. Maka dibuat di take over seperti itu, ya kan? Take over seperti itu, ya. Produknya memang layak seperti itu, dibuatkan lagi. Setelah 6 bulan, dibuatkan lagi finalnya, dibuat berita acara terima keduanya, dan selanjutnya pekerjaan apa namanya diserah terimakan, dilaksanakan seperti itu, dibuatkan apa namanya maintenance-nya, dibuatkan semua pendukungnya. Kalau seandainya sekolah dibuatkan, diberikan lagi alat pendukungnya, kursinya, mejanya, apa semua supaya semua pekerjaan itu fungsional. Hati-hati Bapak Ibu, pekerjaan itu walaupun sudah selesai, jangan sampai tidak fungsional seperti itu. Ini adalah yang harus kita memahami dari 8 fase organisasi dari mulai infal sampai maintenance atau supportnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti ke depan kita akan melihat cara untuk di dalam sistem itu memahami tentang PMBOK seperti itu. Atau Project Management Body Knowledge seperti itu. Nah, ini bisa kita melihat ke depannya seperti apa. Nanti kita akan belajar di minggu depan seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu pertemuan untuk malam ini. Ada yang disampaikan, ada yang tanya, kami silakan. Kalau yang bisa diskusikan silakan. Kita pelan-pelan saja di tahapan fase organisasi proyek dulu. Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan, silakan. Pak mau bertanya sedikit Pak. Berarti pada dasarnya saya itu mencari saja Pak. Pastian bahwa dalam sebuah organisasi proyek itu memang semua personilnya itu dimulai dari perencanaan pengadaan Pak ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Eh, jadi maksud saya begini Pak, organisasi proyek yang kan kalau organisasi proyek itu ada personil-personil yang di dalamnya. Nah, maksud saya personil yang dimaksud dalam organisasi proyek itu Pak, apakah personil yang pada saat pekerjaan itu berlangsung dalam artian visi pekerjaan berlangsung atau personil yang dimaksud itu juga yang termasuk dalam organisasi proyek itu adalah personil yang dimulai dari
awal perencanaan pengadaannya, perencanaan pekerjaan itu sendiri, bukan hanya pada saat fisik proyeknya berlangsung. Yang saya ditanyakan Pak. Jadi maksudnya personil-personil yang masuk, yang dia ada di tahap perencanaan itu sebuah pengadaan, apakah itu termasuk dalam struktur organisasi proyeknya, Pak? Setiap tahapan fase yang ke-8 itu pasti kita punya SOP yang berbeda seperti itu. Dari mulai tahapan infal ke tahapan need seperti itu. Katakan begini, eh, Pak Gubernur gitu kan, mau membuat eh, merancang tentang terusan ya kan. Kita 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 bermimpi saja seperti itu. Terusan tentang Tambu Kasimbar seperti itu. Sekarang pertanyaannya kita, apakah di situ sudah ada tim konsultan belum? Ya kan? Apakah sudah ada tim kontraktor belum? Karena pada waktu tahap pertama tadi itu, di tahap infal tadi itu, need kebutuhan itu, pasti Pak Gub itu membuat tim teknisnya dulu seperti itu. Ya kan? Pada waktu tahapan itu pasti punya resource yang berbeda seperti itu. Contoh, saya di Kota Palu gitu seperti itu. Saya di Kota Palu, katakanlah Pak Wali ada ekspektasi, ada keinginan untuk itu. Apakah konsultan sudah masuk belum sama itu? Maka dibuat tim dulu dari internalnya pemerintah Kota Palu dulu seperti itu. Siapa yang paham tentang masalah? Ternyata di Kota Palu itu ada orang hukumnya, ada orang ekonominya, digabung seperti itu. Termasuk apa namanya kami orang tekniknya seperti itu. Maka Pak Wali perlu apa semua seperti itu. Apakah sudah ada butuh semua seperti itu tim di dalam struktur proyek itu belum? Tetapi Pak Wali, Pak Gub bisa meng-SK-kan apa namanya sumber daya yang ada dulu di pemerintahannya itu seperti itu. Nanti begitu juga pada waktu tahap studi kelayakan. Studi kelayakan itu bisa dengan dua cara, dengan memakai konsultan atau dengan memakai perguruan tinggi. Itu kontraknya memakai apa itu? Maka kontraknya itu kalau di aspek hukum gitu seperti itu, memakai kontrak apa? Swakolola tipe satu atau tipe 3, tipe 2 seperti itu. Tergantung sistem pakai sisi Pokja seperti itu, maka orangnya pasti akan berbeda yang melaksanakan studi kelayakan seperti itu. Selanjutnya pada waktu konsultan pasti dengan orang yang berbeda lagi. Seperti itu. Pasti akan orang-orang yang berbeda. Ketika implementasinya, ya kan, eksekusinya pasti dengan orang-orang yang berbeda itu. Itu uniknya sebuah proyek seperti itu. Tidak akan yang sama seperti itu. Malahan Pak Anggi, di tengah perjalanan itu gitu kan, pada waktu studi kelayakan, PPK-nya si A gitu seperti itu. Itu dikelayakan si A sih seperti itu. Pak Bupati nggak senang gitu kan, seperti itu dengan si A atau kinerjanya. Pada waktu perencanaan gitu kan, pada waktu itu kita berdarah-darah seperti itu, mengusulkan apa setelah goal anggaran apa semua, ternyata bukan kita lagi yang menjadi itu seperti itu. Justru pada waktu sudah perencanaan, sudah fisik apa semua, PPK-nya sudah lain seperti itu. Ya kan? Tapi struktur secara organisasinya berjalan seperti itu. Tetapi personilnya pasti akan berbeda seperti itu. Begitu juga pada waktu penawaran di konsultan sekarang pagi. Banyak melihat seperti ini. Si A, si B gitu. Si A tim leadernya. Si B ahli ketiganya. Si C ahli arsitekturnya gitu seperti itu. Itu di kontrak di penawaran Pak Pak Oke. Case ini, saya cerita case ya. Tapi pada waktu pelaksanaannya berbeda lagi gitu seperti itu. Setelah menang apa semua, perusahaan mengajukan apa namanya pergantian. Begitu juga di supervisi seperti itu. Banyak kita mendapatkan hal seperti itu. Pada waktu rapat pertama apa semuanya itu, penandatangan kontrak hadir semua, tim leadernya, ya kan, quality engineer-nya apa semua hadir gitu, ahli ketiganya apa semua seperti itu.
Terakhir ada masalah, habis begitu ganti lagi seperti itu. Secara struktur organisasi, tim leader ada, semua ada. Tetapi kadangkala ada yang dinamakan pergantian personil seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh saja, tapi harus eval to eval. Yang dimaksud dengan eval to eval itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan persyaratan pada waktu pengadaan itu. Kalau katakan tim leadernya, kualifikasi pendidikannya S2, terus selanjutnya kompetensinya manajemen konstruksi, terus selanjutnya pengalamannya adalah 10 tahun, maka si A diganti sama si F itu harus punya yang sama eval to eval itu atau melebihi. Katakanlah tadi S1, S1-nya apa? Teknik sipil. Maka dia yang si F itu harus sama dengan si A, harus sama-sama teknik sipil seperti itu. Kompetensinya ahli utama manajemen konstruksi sama seperti itu. Pengalamannya si A adalah 10 tahun, si F adalah 12 tahun, berarti lebih, enggak apa-apa. Seperti itu. Maka harus dibuatkan berita acara ketika ada pergantian seperti itu. Begitu juga, Pak. Tapi itu hanya dibuatkan berita acara. Tapi hati-hati ketika PPK diganti. PPK boleh berjalan apa seperti itu, tapi ke PPK diganti harus dibuatkan adendum. Seperti itu. Katakan pada waktu uang muka, katakanlah si A menjadi PPK, pada waktu setelah uang muka ada pergantian, si F menjadi PPK seperti itu, maka perlu apa namanya membuatkan adendum karena itu harus tercatat di administrasi negara. Begitu Pak Angki. Baik, Pak, Mana makasih Pak atas. Angki? Bagaimana Pak Angki? Iya Pak, sudah berarti seperti Pak bilang tadi kan sebelum proyeknya jalan, contoh ada PI atau Pak Gub ingin merealisasikan sesuatu yang sesuai kebutuhan, dia panggil tim. Nah itu yang saya maksud itu Pak, tim yang dipanggil di awal itu dalam rangka untuk merencanakan di awal yang sebelum masuk ke dalam DIPA atau DPA, apa itukah termasuk dalam organisasi suatu proyek nanti bila proyek itu berjalan atau tidak, Pak? Iya, organisasinya tetap harus berjalan. Tapi persoalannya sekarang gini, contoh, Pak Gubernur sebagai pengguna anggaran itu tercatat di tahun 2024. Malahan di 2025 masih sebagai yang apa namanya, yang eh, apa namanya pembahasan anggaran, ya kan? Tetapi Ya, 2025 gubernur sudah berbeda. Maka secara pengguna anggaran, secara PA gubernur tetap sebagai pengguna anggaran. Walaupun tahun berbeda. Hanya apa? Hanya namanya orang yang berbeda. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi jadi jangan lihat konteks orang ya. Man to man. Gitu. Tapi harus melihat organisasi dari proyek itu sendiri. no, Pengguna anggarannya kan tidak berubah sekarang. Pak Kadis sebagai sekarang Pak Kadis Pak Kadis sebagai kuasa pengguna anggaran, katakanlah Pak Angki menjadi kepala dinas. Asalnya Pak Angki amin amin. Saya cuma mengaminkan amin, satu amin. waktu seperti itu. Nah, Pak Angki seperti itu. Sekarang katakanlah ini apa namanya hanya kepala bidang. Nanti ke depan kepala dinas, maka Pak Angki tidak merubah secara organisasi proyeknya. Tetap yang menjadi KPA adalah kepala dinasnya, iya kan? Yang menjadi kepala dinas adalah yang menjadi KPA adalah kepala dinasnya, bukan orangnya. Seperti itu. Struktur organisasi nggak berubah, seperti itu. Tapi orangnya yang berubah, begitu seperti itu. Seperti itu Pak Anggi. Jangan terjebak dengan tetap ya dia yang akan mengawal itu. Kadisnya tetap sih kan, yang dari mulai usulan, dari mulai RKA, dari mulai DIPA apa semua, tetap kadis kan yang tanda tangan. Walaupun namanya yang berbeda seperti itu. Jadi seperti ini begini 2025 rolling pasti Pak ya seperti itu.
siapa lagi seperti itu. Pasti akan berubah seperti itu. 6 bulan kemudian pasti akan berubah seperti itu. Begitu Pak Angki. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Jadi harus dilihat struktur organisasi proyek itu. Kalau di provinsi itu pengguna anggaran adalah gubernur. Kalau di kota, kabupaten, wali kota dengan bupati adalah struktur organisasi tertinggi sebagai pengguna anggaran adalah bupati wali kota seperti itu. Kalau di kementerian, di kami, sebagai pengguna anggaran adalah Pak Menteri seperti itu. Nah, sekarang yang di bawahnya itu Pak Rektor, apa semua itu disebut KPA, kuasa pengguna anggaran. Kadis, apa semua di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, itu KPA, kuasa pengguna anggaran. Sekarang, apakah kepala dinas boleh mengalihkan, gitu kan? Boleh mengalihkan tanggung jawabnya ke kepala bidang, boleh. Yang penting di SK-kan sama Pak Wali atau sama gubernur. Siapa yang akan ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran seperti itu. Kadang-kadang bisa saja kepala bidang menjabat menjadi organisasi sendiri, tetap satu organisasi sendiri, yang jadi PPK adalah katakanlah kepala-kepala seksinya dengan yang lain-lain seperti itu. Di balai juga seperti itu. Maka di balai itu ada kepala balai, ada kepala seksinya, ada satkernya, ada PPK-nya, ada yang lain-lain. Cuma harus diingat, yang berbeda itu dalam konteks anggaran. Dalam konteks anggaran itu, kalau seandainya di anggaran APBN, semua cukup sampai di BPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau yang dibutuhkan, buat direksi teknis. Tapi kalau dananya bersumber dari APBD, baik tingkat 1 atau tingkat 2, selain PPK maka dikenal dengan namanya PPTK. Karena mereka mengadopsi pelaturan Menteri Dalam Negeri seperti itu. Di Pak Angki masih ada PPTK tuh, Pak Angki tuh di kota. Masih ada Pak, masih ada Pak. Ya itu. Perbedaan cuma hanya itu. Kalau APBN tidak kenal dengan PPTK, Pak. Kalau anggaran APBD itu karena mengadopsi pelaturan Menteri Dalam Negeri itu ada namanya PPTK. Ada PPK, ada PPTK, kan begitu Pak Angki tuh? Seperti Iya itu. betul Pak. Ya. Ya, silakan yang lain. Kalau ditanya lagi silakan. Bagaimana? Ada yang bertanya lagi? Atur. Atur ada. Muhammad Munkis ada. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Agil Munawan belum ada. Hadir Pak, Gil Muhammad Gunawan Pak. Sidik ya. Gil Gunawan hadir Pak. Oh iya Pak. Muhammad Sidik. Hadir, hadir Pak. Paul Kristiawan belum ada. Ada Pak, ada Andi Pak Ahmad tadi. Suka. Hah? Ada tadi saya lihat di itu. Ada Pak dia. Ya saya kalau tidak menyaut saya alpakan dulu. Nanti dia yang berteriak. Oh iya, Pak. Iya. Andi Ahmad Soekarno, Hadir Pak. Nuni Suciani, Hadir Pak. Muhammad Hafid Nur, Hadir Pak. Rika Madina, Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. ya, Imelda Lavoliwa, Imelda, Fitriani Jalali, tidak ada. Sakit Pak, izin sakit. Ana Sakit Pak. Febrianti, Hadir Pak, hadir.
Siapa sakit? Yang sakit siapa? Fitri Fitri Jalali, Pak. Pak. Fitri Jalali, Pak. Oke. Ana Febrianti, Hadir, Pak. Hadir. Tony Joyo, Hadir Pak. Yanuar Putra, Hadir, Pak. Pradinya Pramita, Hadir, Pak. Etika Muhammad Bahrudin Yusuf, Hadir Pak. Hardianti Mukhtar, Hadir, Pak. Nur Fadilah, Hadir, Pak. Ihsan Rahmat Ramadan, Iswan Hadir Pak. Prangki, Hadir Pak. Sri Wahyunizar, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. Abdul Latif, Hadir, Pak. Maya Putra, Hadir, Maya Pak. Putri, sorry Maya Putri. Muhammad Fauzan, mana Muhammad Fauzan? Nanti teriak sendiri mereka. Abdul Malik, Hadir Pak. Atika, Hadir, Pak. Sirin Salsabila. Hadir, Pak. Coba lihat dulu. Muhammad Fauzan ada atau tidak ada? Kayaknya enggak ada, Pak. Oke. Ini Paul, Tadi ada, Pak. Enggak tahu ini sudah keluar dari Zoom. Hadir Pak. Ada. oh hadir itu. Atur. Mana atur? Atur tidak ada atur. Email dah? Hadir, hadir, Pak. Maaf di jalan. Iya, masalahnya pulang pergi terus dorang ini. Oke, thank you ya semua ya. Nanti insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Oke. Ya ada Arthur. Perasaan dia di dalam. Om Karno, Tambing kah? Bisanya betul. Mau baru lunas kan deh? Yang